Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisma Febranti, mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar dari Prodi Kewirausahaan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang siklus akuntansi dan ruang lingkup akuntansi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Saldan, yang kedua ada Siti Aminah, dan yang ketiga ada Hedir Ali, dan yang keempat saya sendiri Lisma Febranti. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi sampai menyajikan bentuk laporan suatu satuan usaha untuk membuat keputusan bisnis berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan. Dalam akuntansi manajemen juga terdiri dari penyiapan laporan finansial untuk kelompok-kelompok non-manajemen seperti para kreditor, pemegang saham, penguasa perpajakan, dan lembaga-lembaga lainnya. Oke, kita lanjut ke ruang lingkup akuntansi. Yang dimaksud dengan ruang lingkup akuntansi adalah orang-orang yang berperan dalam ranah akuntansi manajemen, atau dengan kata lain, mereka yang memiliki andil untuk terlibat dengan akuntansi manajemen. Berikut ini adalah pihak-pihak yang masuk ke dalam ruang lingkup akuntansi manajemen. Yang pertama, manajer produksi. Seorang manajer produksi memang harus memegang laporan ini karena hampir semua informasi yang ada di dalamnya dibutuhkan. Seorang manajer produksi membutuhkan rincian detail yang terkait dengan biaya harga produk produksi, termasuk di dalamnya semisal total biaya produksi, biaya unit, dan biaya tenaga kerja langsung. Next, ruang lingkup akuntansi yang kedua adalah manajer keuangan. Yang mana seorang manajer keuangan pasti menerapkan akuntansi manajemen, karena dari sana mereka akan mendapatkan rincian terkait dengan informasi, beban biaya, tingkat pengembalian investasi, dan selainnya. Oke, ruang lingkup akuntansi yang ketiga nanti dipaparkan langsung oleh Saudari Siti Aminah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Manajer pemasaran. Ruang lingkup akuntansi manajemen yang ketiga adalah manajer pemasaran. Karena tentunya bidang ini tidak mungkin bisa ditentukan strategi pemasaran jika rincian biaya tidak valid apalagi salah. Selain itu, dengan berdasarkan laporan akuntansi ruang manajemen, maka bisa ditentukan berupa kebutuhan biaya pemasaran yang harus dialokasikan, termasuk biaya ada di diskon yang harus diberikan kepada konsumen. 4. Manajemen inti. Manajemen inti juga ruang lingkup akuntansi yang tidak boleh dilupakan, karena mereka juga ekspansi usaha serta peluang investasi dijalankan dan dimulai. Maka dari itu akuntansi manajemen adalah opsi yang memang sangat penting. Kesimpulan, dengan mengetahui secara lengkap tentang akuntansi manajemen dan menerapkan pada bisnis Anda, tentunya ini akan membuat seluruh pelaporan keuangan usaha lebih terencana dan distribusi dengan baik kepada seluruh bagian manajemen bisnis Anda. Untuk kemudahan dalam proses penyampaian data keuangan pada keseluruhan manajemen, departemen, dan divisi Anda menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur multi departemen seperti Akurat Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja siklus akuntansi. Dalam melaksanakan siklus akuntansi dimulai dari awal tahun, yaitu pembukaan pembukuan dengan penutupan jurnal. Setiap proses akuntansi dilakukan secara berulang selama perusahaan tersebut masih berjalan. Pencatatan yang dilakukan menggunakan prinsip
kaidah, serta teknik akuntan yang berguna untuk mencatat segala kegiatan transaksi. Terdapat 8 siklus akuntansi yang harus dilakukan dalam melakukan pelaporan keuangan. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi. Tahap pertama yang dilakukan pada siklus akuntansi adalah dengan mengidentifikasi pencatatan setiap transaksi yang dicatat, tentu yang mempunyai dampak langsung terhadap perubahan kondisi keuangan perusahaan. Kedua, menganalisis transaksi. Tahap yang kedua setelah kamu melakukan pencatatan transaksi yaitu menganalisis setiap transaksi yang telah dilakukan. Kenapa? Karena analisis transaksi memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Setiap pencatatan dalam akuntansi menggunakan double tree system. Jadi, transaksi akuntansi memberikan pengaruh terhadap debit dan kredit keuangan dengan jumlah yang sama secara sistematis menggunakan persamaan seperti ini. Yang ketiga, melakukan pencatatan transaksi. Setelah kamu menganalisis transaksi adalah melakukan petaan transaksi dari jurnal keuangan. Dalam mengerjakan pencatatan transaksi dibutuhkan ketelitian agar tidak ada transaksi yang terlewat. Yang keempat, menulis di buku besar. Setelah mencatat di jurnal, kamu juga bisa menulis transaksi yang terjadi di buku besar. Seperti yang diketahui, buku besar merupakan alat untuk melakukan pencatatan laporan keuangan yang di dalamnya berisi rangkuman yang berasal dari jurnal umum. Setiap perusahaan juga pastinya memiliki berbagai rekening buku besar sendiri, dan masing-masing rekening diberikan kode tertentu untuk memudahkan akuntan mengidentifikasi keuangan. Nomor 5. Menyusun neraca saldo yang belum disesuaikan. Berikutnya akuntan menyusun neraca saldo yang isinya daftar saldo yang ada di masing-masing buku besar. Saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan jumlahnya harus sama. Nomor 6. Membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila ditemukan suatu masalah di neraca saldo, maka akan dicatat di jurnal penyesuaian. Dalam penyusunan jurnal penyesuaian ini bersifat berkala dan hasilnya juga sama dengan jurnal pada umumnya. Nomor 7. Menyusun laporan keuangan dan jurnal penutup. Berikutnya pada laporan keuangan terdiri dari beberapa laporan, seperti laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, lalu dilanjutkan dengan menyusun jurnal penutup. Pada jurnal penutup tentu disusun pada akhir periode dengan menutup rekening laba rugi. Caranya mengosongkan
nilai rekening tersebut. Tujuannya untuk melihat aliran sumber keuangan selama periode tersebut berjalan. Lalu periode selanjutnya, jurnal penutup bisa membantu untuk memulai siklus akuntansi berikutnya. Kemudian nomor 8, menyusun neraca akhir dan jurnal pembalik. Tahap terakhir ini sifatnya opsional. Bisa kamu lakukan atau berhenti sampai di jurnal penutup. Di neraca akhir biasanya dihasilkan pada akhir periode, sedangkan neraca awal itu digunakan pada awal periode siklus akuntansi selanjutnya. Sedangkan jurnal pembalik dibuat supaya proses pencatatan transaksi yang berulang bisa dilakukan lebih sederhana seperti itu. Terima kasih, itulah penjelasan kami. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.